Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Selasa, tanggal 26 September tahun 2023, saya akan mengomentari Prabowo marah dituduh tidur dalam rapat kabinet. Pada saat berlangsungnya rapat kabinet di Istana Negara yang diikuti seluruh menteri, di mana Presiden Joko Widodo memberikan pengarahan dalam menghadapi sebuah masalah di tengah-tengah masyarakat. Pada saat Presiden Joko Widodo memberikan pengarahan, Prabowo Subianto selaku Menteri Pertahanan dan calon Presiden tertidur dalam rapat menteri tersebut. Ada yang menyatakan Prabowo Subianto tertidur dalam rapat tersebut yang tidak tahu apa yang disampaikan Presiden Joko Widodo saat rapat tersebut. Adanya tuduhan Prabowo Subianto ketiduran langsung dianggap Prabowo Subianto dan dengan marah yang menyatakan maksudnya Prabowo Subianto tidak ketiduran, hanya kepalanya tunduk sambil mencatat hasil rapat tersebut. Tudingan Prabowo Subianto ketiduran langsung menjawab dengan nada tinggi dan marah. Melihat tanggapan Prabowo Subianto kelihatannya gampang marah dan kasar, tidak bisa menjaga emosi, sangat berbeda dengan Presiden Joko Widodo, penyabar dan tidak pernah menyakiti hati orang dan dekat dengan rakyat, dengan masyarakat. Dikaitkan dengan masa lalunya di hadapan masyarakat, banyak emosi menyampaikan pidatonya sampai memukul meja berkali-kali dengan keras, pernah melempar handphonenya kepada pengurus partai politik yang menarik dukungan dari calon presiden tahun 2019 yang lalu. Ditambah lagi ada isu Prabowo Subianto mencekik leher Wakil Menteri Pertanian. Melihat perilaku Prabowo Subianto berbahaya bila sampai memimpin bangsa Indonesia yang bisa marah saja kerjanya dan nanti tidak segan-segan memukul bawahannya bila sampai melakukan kesalahan. Lebih parah lagi diduga ada menurunkan sifat mertuanya mantan Presiden Soeharto yang diktator memimpin bangsa. Hanya sedikit saja mengkritiknya langsung hilang yang tidak tahu keberadaannya. Harapan saya dalam menghadapi pemilihan umum tahun 2024 nanti diminta kepada warga masyarakat jangan sampai salah pilih. Pilihlah calon presiden yang dekat dengan rakyat yang bisa mengendalikan emosi dalam memimpin bangsa Indonesia. Pada saat berlangsungnya rapat kabinet di Istana Negara yang diikuti seluruh menteri, di mana Presiden Joko Widodo memberikan pengarahan dalam menghadapi semua kondisi, baik dalam kondisi keamanan dan ketertiban tengah masyarakat, dan seterusnya. Pada saat Presiden Joko Widodo memberikan pengarahan, Prabowo Subianto selaku Menteri Pertahanan dan calon Presiden tertidur dalam rapat menteri tersebut. Ada yang menyatakan Prabowo Subianto tertidur dalam rapat tersebut yang tidak tahu apa yang disampaikan Presiden Joko Widodo saat rapat tersebut. Adanya tuduhan Prabowo Subianto ketiduran langsung ditanggapi Prabowo Subianto dengan marah yang menyatakan maksudnya Prabowo Subianto tidak ketiduran, hanya kepalanya tunduk sambil mencatat hasil rapat tersebut. Tudingan Prabowo Subianto ketiduran langsung menjawab dengan nada tinggi. Melihat tanggapan Prabowo Subianto kelihatannya gampang marah dan kasar, tidak bisa menjaga emosi, sangat berbeda dengan Presiden Joko Widodo, penyabar dan tidak pernah menyakiti hati orang dan dekat dengan masyarakat. Dikaitkan dengan masa lalunya di hadapan masyarakat, banyak emosi menyampaikan pidatonya sampai memukul meja berkali-kali dengan keras, pernah melempar handphone kepada pengurus partai politik yang menarik dukungan dari calon presiden tahun 2019. Lalu, ditambah lagi ada isu Prabowo Subianto mencekik leher Wakil Menteri Pertanian.
Melihat perilaku Prabowo Subianto berbahaya bila sampai memimpin bangsa Indonesia yang bisa marah saja kerjanya dan nanti tidak segan-segan memukul bawahnya bila sampai melakukan kesalahan. Lebih parah lagi diduga ada menurunkan sifat mertuanya mantan Presiden Soeharto yang diktator memimpin bangsa. Hanya sedikit saja mengkritiknya langsung hilang yang tidak tahu keberadaannya. Harapan saya dalam menghadapi pemilihan umum tahun 2024 nanti diminta kepada warga masyarakat jangan sampai salah pilih. Pilihlah calon presiden yang dekat dengan rakyat yang bisa mengendalikan emosi dalam memimpin bangsa Indonesia. Sekian dan terima kasih.